warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ana. Kita nanti akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai faktor yang mempengaruhi kerja enzim, Ana mau tahu dulu bagaimana kabar kalian hari ini. Sehatkah? Senangkah atau bahkan sedih? Nah, dari gambar ini apa yang sesuai dengan perasaan kalian? Nah, tuliskan di kolom komentar ya. Sudahkah kalian siap belajar hari ini? Mari kita simak bersama-sama ya. Tapi sebelum kita belajar, masih ingat kalian tadi apa tujuan kita belajar hari ini? Mengenai materi apa? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ada 6 faktor yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu ada suhu, 2 ada pH, 3 ada konsentrasi enzim, 4 ada konsentrasi substrat, 5 ada aktif faktor, dan yang ke-6 ada inhibitor. Untuk faktor yang pertama yaitu ada suhu. Jadi setiap enzim itu memiliki suhu optimum yang spesifik. Misalnya enzim manusia itu memiliki suhu optimal 35 sampai 40 derajat Celcius, sedangkan bakteri termofilik memiliki suhu optimal 70 derajat atau lebih. Nah, kalau enzim itu berada di suhu rendah di bawah 0 derajat Celcius, enzim itu akan mengalami koagulasi atau tidak aktif. Maksudnya di sini strukturnya itu hanya tidak rusak dan nanti akan bisa kembali bekerja kalau suhunya itu kembali normal. Nah, kalau suhunya itu tinggi di atas 50 derajat Celcius, maka enzimnya akan mengalami denaturasi atau rusak. Nah, di sini karena enzim itu punya sifat termolabil yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, dan itu juga irreversible, yaitu tidak dapat berfungsi kembali meskipun nanti suhunya kembali normal. Jadi, kalau suhunya tinggi, strukturnya enzim itu sudah rusak sehingga tidak bisa digunakan kembali. Nah, jadi gambarnya ini ada grafik yang menunjukkan bahwa suhu optimal pada enzim manusia sama suhu optimal pada enzim bakteri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu faktor pH. Di sini setiap enzim itu mempunyai pH optimum yang spesifik dan berbeda-beda. Jadi tidak semua enzim dalam tubuh kita itu punya pH yang sama atau netral yaitu 7. Nah, contohnya mana? Contohnya adalah enzim petiatin di mulut maupun enzim katalase di hati, yaitu bekerjanya pada pH yang netral yaitu 7. Sedangkan enzim pepsin, HCl, dan renin yang biasanya ada di organ lambung yaitu bekerjanya pada pH yang asam atau di bawah 7. Sedangkan enzim trypsin, lipase, aminase, atau enzim-enzim yang lainnya yang biasanya ada di usus yaitu bekerja pada pH yang basa atau di atas 7. Untuk faktor yang ketiga yaitu konsentrasi enzim. Di sini semakin besar konsentrasi enzim maka akan semakin cepat laju reaksinya. Nah, untuk analoginya biar lebih mudah memahami adalah misalkan kalau enzim itu diibaratkan dengan mesin jahit, sedangkan kainnya itu diibaratkan sebagai substrat atau bahan. Nah, kalau mesin jahitnya itu lebih banyak dibandingkan kainnya, maka tentu akan prosesnya lebih cepat. Sama halnya dengan konsentrasi enzim, kalau konsentrasi enzimnya di sini lebih banyak dibandingkan substratnya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, kecepatan tersebut akan semakin bertambah hingga mencapai konstan yaitu ketika seluruh substrat sudah terikat oleh enzim. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu konsentrasi substrat, di sini kembalikannya dari konsentrasi enzim tadi. Jadi sebenarnya kalau tadi konsentrasi enzim semakin banyak akan lebih cepat, kalau di sini nanti konsentrasi substrat yang semakin banyak nanti akan mencapai konstan atau lambat. Nah, jadi semakin besar konsentrasi substratnya, semakin cepat dulu laju reaksinya, dan syarat semua enzimnya itu tetap. Nah, kecepatan tersebut akan semakin bertambah hingga mencapai konstan, yaitu ketika suatu enzim sudah mengikat substrat. Nah, faktor selanjutnya yaitu zat penggiat atau aktivator. Di sini yaitu zat yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi enzim. Jadi enzim sendiri kan fungsinya untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, dengan adanya zat aktivator ini nanti kerja enzim itu nanti akan semakin lebih cepat. Nah, contohnya adalah pada logam alkali misalnya kalsium, magnesium, nikel, mangan maupun klorida. Faktor selanjutnya yaitu zat-zat penghambat atau inhibitor. Jadi ini kembalikan dari aktivator. Nah, inhibitor sendiri atau zat penghambat ada dua. Nanti ada inhibitor kognitif dan non kognitif. Yang pertama inhibitor kognitif terlebih dahulu. Di sini maksudnya adalah nanti antara substrat dan inhibitor itu memiliki struktur yang hampir sama sehingga nanti keduanya itu bersaing untuk berikatan dengan titik aktifnya si enzim. Nah, jadi gambarnya di sini kita bisa lihat yang sebelah kiri itu ada enzim,
Yang warna hijaunya itu adalah inhibitor, yang sedangkan yang bawah itu adalah substrat. Antara penghambat atau inhibitor dengan substrat itu memiliki struktur yang bersama, sehingga dua-duanya nanti bisa masuk ke sisi aktif si enzim. Nah, kalau inhibitornya itu duluan yang masuk ke dalam sisi aktif enzim, maka nanti enzimnya itu tidak akan aktif atau tidak bisa bekerja, sehingga nanti tidak bisa menghasilkan suatu produk. Inhibitor yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor ini terlihat pada sisi aktifnya si enzim, menyebabkan sisi aktifnya enzim itu berubah menjadi tidak dapat bekerja dengan sehat. Nah, inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun menambahkan substrat, contohnya yaitu berupa ACE, HC, CU-ZN, YD, dan AC. Nah, dari gambar ini di sini ada enzim yang punya sisi aktif, kemudian juga punya sisi aktif tarik. Kemudian di sini ada gambarnya substrat dan juga yang warna hijau itu adalah penghambatnya atau inhibitornya. Nah, nanti inhibitornya non-kompetitif ini akan berikatan dengan sisi aktifnya si enzim, sehingga menyebabkan sisi aktifnya enzim itu akan berubah. Nah, anak-anak, kalian